Seorang pria bernama Kim baru saja pulang bekerja. Dalam perjalanan, dia mengalami kejadian yang kurang mengenakan akibat seorang pria songong yang melempar puntung rokok ke arahnya. Meskipun begitu, Kim hanya menunduk kemudian melanjutkan perjalanannya. Kejadian itu pun terjadi lagi ketika Kim malah tersenggol oleh spion mobilnya si pria. Bukannya minta maaf, dia justru ngotot dan memarahi Kim. Kim sempat menatap tajam ke arah si pria, namun kembali menunduk dan berakhir mendapatkan sebuah bogeman. Semua kejadian tersebut dilihat oleh Pak Im yang memiliki toko penatu di bawah tempat tinggalnya Kim. Keesokan harinya, Kim langsung melakukan kegiatannya sebelum berangkat bekerja. Seperti memasak, menyetrika baju putrinya yang bernama Minji, dan berbagai kegiatan lainnya. Itu dia lakukan karena istrinya sudah lama meninggal saat melahirkan Minji. Jadi Minji ini adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki, dan Kim sangat mencintai putrinya. Untuk mengisi formulir kontak darurat sekolah, Kim bertanya apakah Minji memiliki teman dekat yang bisa dihubungi. Dia kemudian menyebutkan nama Kang Heryong beserta nomor teleponnya. Pak Im bertanya pada Minji apakah kondisi Kim baik-baik saja. Tapi melihat Minji seperti tidak tahu kejadian kemarin, dia pun mengalihkan pembicaraan dan menawarkan jasanya kepada Minji. Karena sudah terlambat, dia pun menolaknya dan bergegas menaiki bus sekolah. Dia pun terlihat tertarik pada seorang pria bernama Kim Nam-hoon. Melihat Kim keluar, dia juga menanyakan kondisinya, sekalian menawarkan jasa penatunya. Tapi sama seperti Minji, Kim pun juga menolaknya. Anjing, sempat-sempatnya ada kejadian romantis. Kim bekerja sebagai manajer di sebuah bank. Saat mengecek pengeluaran kantor, dia menemukan ada tagihan kartu perusahaan yang dilakukan atasannya. Tapi si atasan malah meminta Kim untuk tidak terlalu kaku dengan peraturan dan tulis saja pengeluaran tersebut sebagai pengeluaran kantor. Lagi-lagi Kim pun hanya menuruti perintah atasannya. Teringat dengan kejadiannya kemarin, Kim pun mencari informasi alat pertahanan diri untuk putrinya, sekalian sebagai hadiah ulang tahunnya. Sang A yang selalu update dengan tren terkini mengatakan pada Kim kenapa tidak bertanya langsung apa yang putrinya inginkan. Sadar dengan masalah yang dialami Kim dan Minji, Sang A pun mengatakan akan menemani Kim untuk mencarikan hadiah ulang tahun Minji. Di sekolah, Heryong meminjam baju olahraga milik Minji. Tidak lama, ada saja murid sampah yang suka melakukan perundungan pada murid lainnya. Dan itu pun terjadi pada Minji. Geng ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Yeri. Di toilet, mereka pun kembali mengejek Minji dengan mengatakan jika dia baunya seperti duda. Minji yang kesal langsung membalas jika bau rokok mereka jauh lebih busuk. Yeri yang juga ada di sana menyuruh temannya untuk berhenti karena Minji sudah terlalu menyedihkan. Sepulang kerja, Kim dan Sang A langsung mencari hadiah untuk Minji. Melihat kaos yang dibeli Sang A seharga 500.000 won, Kim pun langsung berniat mengembalikannya. Tapi Sang A meyakinkan Kim jika kaos tersebut sedang tren di kalangan anak muda dan Minji pasti menyukainya. Jika suatu saat Minji bertanya, sebagai seorang ayah apa yang pernah Kim berikan kepadanya, maka barang mahal ini bisa menjadi senjata untuk Kim. Mendengar penjelasan Sang A, Kim pun akhirnya terhasut dan mau membelinya demi melihat kebahagiaan putrinya.
Pulang ke rumah, Kim menaruh hadiah tersebut di sebuah laci. Sejauh ini, Kim belum mengetahui jika putrinya mendapatkan perundungan di sekolahnya. Minji bahkan meminta si ayah agar tidak menggabungkan baju mereka saat dicuci karena tidak ingin diejek pakaiannya bau duda. Padahal jelas-jelas itu semua tidak ada hubungannya sama sekali. Karena pada dasarnya ketiga pembuli itu otaknya memang sampah. Di kamar, Minji melihat Instagram milik Namhoon dan tidak sengaja nge-like salah satu postingannya. Melihat ayahnya tidur di sofa, Minji menyuruhnya untuk tidur di kamar. Di sekolah, Minji panik mencari baju olahraganya. Saat bertanya pada Hyeryong, dia mengatakan sudah menaruh bajunya di mejanya Minji. Sungguh murid tidak punya otak. Ternyata Hyeri dan gengnya malah membuang baju Minji di tong sampah. Namhoon yang melihat Minji tidak menggunakan baju olahraganya, tiba-tiba meminjamkan baju miliknya. Tentu saja Minji merasa malu sekaligus senang, tapi tidak untuk Hyeri. Kita beralih ke sebuah tempat dojo. Seorang pelatih taekwondo yang bernama Hansu sedang melatih anak-anak. Sementara itu, seorang pria bernama Jin Chol sedang membantu mengatur lalu lintas dan senang hati membantu orang lain. Meskipun bantuan yang dia berikan tidak tepat sasaran. Selesai dengan itu, Jin Chol kemudian masuk ke markas rahasianya untuk bermain game. Di luar, Hansu yang merupakan teman lama Jin Chol terpaksa harus menendang pintu tersebut. Karena Jin Chol terlalu sibuk dengan gamenya. Dia datang ke sana untuk mengingatkan Jin Chol jika hari ini adalah hari di mana mereka akan berkumpul bersama. Dan satu orang lagi adalah Kim. Jadi mereka bertiga ini adalah teman lama dan memutuskan untuk berkumpul bersama sekali dalam setahun. Ketika sudah berkumpul, Jin Chol ternyata menggunakan kaos dengan gambar wajah putrinya. Mendengar cerita Jin Chol jika putrinya terasa tumbuh sangat cepat dan membayangkan jika dia akan menikah membuat Kim ikut kepikiran. Dia pun ingin pamit pulang karena takut Minji sendirian di rumah. Hansu kemudian mengatakan jika mereka seharusnya lebih sering bertemu. Dia mengerti keputusan yang diambil Kim setelah istrinya wafat. Tapi Kim juga harus bisa menikmati hidupnya. Dia tidak bisa hanya fokus pada Minji. Karena semakin dia mengawasi Minji, maka dia akan merasa semakin terkekang. Di tengah-tengah obrolan, si pria Bagong kemarin ternyata juga ada di tempat tersebut dan kembali membuat keributan. Jin Chol terus menatap ke arahnya karena kesal dengan sikapnya, tapi Hansu mencoba menenangkannya. Si pria Bagong itu terus saja memancing amarah Jin Chol, tapi saat dia mulai menghina putrinya, dia pun langsung membrutal. Iya, Jin Chol ternyata bukan hanya sekedar bapak-bapak biasa, tapi dia memiliki kemampuan gelut yang sangat mumpuni. Melihat temannya mengamuk, Kim memilih untuk pergi dari sana. Hansu dan Kim terlihat tidak kaget dengan kejadian itu. Apakah itu artinya mereka berdua sebenarnya juga memiliki kemampuan gelut yang mumpuni? Hansu bahkan sampai kerepotan menahan Jin Chol yang sedang mengamuk. Dia terpaksa meminta polisi menggunakan pistol setrumnya untuk menghentikan Jin Chol, meskipun dia juga ikut terkena setrum. Keesokan harinya, Minji mencari Namhoon untuk mengembalikan baju olahraganya. Namhoon yang tiba-tiba duduk di samping Minji langsung bertanya apakah Minji yang nge-like postingannya. Tapi karena Minji tidak jujur, Namhoon langsung mengirimkan pesan ke akunnya Minji dan dia pun tidak bisa mengelak lagi.
Dari kejauhan, Yeri dan gengnya melihat mereka sedang ngobrol berdua. Tentunya Minji akan kembali dibully. Tidak lama kemudian, dia langsung dibawa oleh geng sampah ini. Yeri yang kesal tidak karuan langsung menampar Minji. Dia tidak kesal karena Namhoon dekat dengannya, tapi dia kesal jika Namhoon ikut berbau duda. Minji hanya diam mendapatkan semua perundungan tersebut. Tapi ketika Yeri mulai membawa mendiang ibunya, dia pun tidak bisa lagi menahan emosinya dan langsung menyerang Yeri. Di momen ini, gua puas banget melihat Yeri ditonjok habis-habisan. Bahkan mereka bertiga tidak bisa melawan amukan Minji. Kim langsung mendapatkan panggilan dari kepala sekolah jika Minji telah menyerang siswa lain. Apesnya, Yeri merupakan anak orang kaya. Ayahnya adalah ketua dari Juhak Construction yang bernama Ju Kang-chan. Kita pun diperlihatkan dengan sosok Kang Chan yang sedang melakukan kerjasama dengan seorang anggota dewan. Melihat luka bakar pada punggungnya, Kang Chan mengatakan jika dia sengaja mengelas kulitnya untuk menghilangkan tato pada tubuhnya. Dia memperingatkan si anggota dewan jika dirinya pasti akan melenyapkan orang yang berani mengkhianatinya. Ucapannya itu pun langsung membuat si anggota dewan kena mental. Di luar, Kang Chan juga mendapatkan kabar jika putrinya mendapatkan serangan. Tapi dia tidak tahu jika putrinya merupakan sampah di sekolah. Seorang ketua dari geng gigi emas bernama Gempal terlihat datang ke tempat tersebut untuk menemui Kang Chan. Tapi dia pun langsung disuruh pergi oleh tangan kanan Kang Chan karena mereka akan menuju ke sekolah Yeri. Meskipun kesal, tapi Gempal memilih pergi dari sana. Sungguh ngakak, Yeri yang merundung Minji tapi dia sendiri yang malah bonyok. Tapi gua selalu heran, kenapa sampah seperti ini pasti memiliki orang tua yang sama sampahnya. Dan anehnya mereka ini pasti kaya dan memiliki kekuasaan. Bukannya menyelidiki kelakuan anaknya, tapi mereka langsung menyalahkan Minji dan menganggap Kim tidak bisa mendidik anaknya. Padahal anak mereka yang kelakuannya kayak monyet. Saking tidak inginnya mencari masalah, Kim sama sekali tidak melawan, tapi langsung berlutut dan meminta maaf pada mereka. Melihat sikap ayahnya, tentu saja Minji merasa marah, sedih, mules, pokoknya campur aduk. Kang Chan yang melihat Kim berlutut menerima permintaan maafnya dengan cara memindahkan Minji ke sekolah lain. Sebelum pergi, Kang Chan yang memiliki masa lalu kriminal sempat bertanya pada kepala sekolah, apakah pekerjaan dari Kim. Sepertinya dia melihat ada sesuatu dalam diri Kim. Kita pun dibuat semakin penasaran dengan sosok Kim yang sebenarnya. Minji yang kesal pada ayahnya karena sampai berlutut, padahal yang salah adalah Yeri. Kemudian dia mengatakan jika dia akan menginap di rumahnya Hyeryong. Jika Kim menelponnya, maka dia akan kabur dari rumah. Kim menjelaskan jika dia percaya pada Minji, tapi Minji belum menyadari jika mereka yang merupakan keluarga biasa hanya akan mendapatkan masalah jika menentang orang kaya yang memiliki kekuasaan tapi tidak punya otak. Kim mengingatkan Minji jika besok adalah ulang tahunnya, tapi Minji mengatakan jika dia membenci hari ulang tahunnya karena hari itu adalah hari ibunya meninggal. Minji mendapatkan pesan dari Namhoon jika dia ingin bertemu dengan Minji di belakang sekolah. Keesokan harinya, karena belum mendapatkan kabar dari putrinya, Kim pun mulai gelisah. Dia kemudian teringat dengan nomor Hyeryong. Saat menghubunginya, ternyata Minji tidak pernah datang ke rumahnya. Merasa terjadi sesuatu, Kim langsung pergi ke sekolah Minji. Rupanya
Saat bertemu dengan Namhoon, dia mengatakan jika mereka adalah preman dan dia hanya mendengar soal pintu belakang sekolah. Entah apa maksud perkataan Namhoon. Kim kemudian mengecek ke belakang sekolah. Dia pun menjadi sangat gelisah saat melihat adanya ceceran darah di tempat tersebut. Dia juga menemukan ikat rambut milik Yeri di tempat itu. Tidak lama, Yeri dan preman bayarannya yang bernama Minho datang ke tempat tersebut. Kim yang dari tadi bersembunyi langsung bertanya apakah mereka melihat putrinya. Saat si preman ingin memukul Kim, dia dengan mudah bisa menghindarinya. Dia terus bertanya pada Yeri di mana keberadaan Minji sambil menunjukkan ikat rambutnya. Karena Yeri hanya diam saja, hal itu pun membuat Kim langsung menebak jika sesuatu pasti telah terjadi pada putrinya. Minho yang masih tidak terima kembali mengajak Kim untuk berduel. Tapi saat dia membuka paksa bajunya Kim, bisa kita lihat Kim ternyata memiliki tubuh yang atletis dan dipenuhi dengan bekas luka tembakan dan luka sayatan. Iya, disinilah akhirnya kita mengetahui siapa sosok Kim yang sebenarnya. Siapa sangka Kim yang dari awal kita lihat sangat lemah dan selalu mengalah, ternyata aslinya merupakan mantan agen rahasia Korea Utara yang paling mematikan. Tapi entah kenapa dia membelot dan berpihak pada Korea Selatan. Dia memiliki nama Sandi 66 dan sudah terbiasa melakukan misi berbahaya selama bertugas. Kita belum diberitahu kenapa Kim bisa diberhentikan dari tugasnya. Karena jika Korea Utara mengetahui jika Kim masih hidup, hal itu pasti akan memicu krisis diplomatis. Anjing, sebegitu mengerikannya sosok dari Kim ini. Setelah mengajar Minho, dia pun bertanya di manakah keberadaan putrinya. 한국에 포섭되어 기순한 북한 출신